Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyayangkan Timnas U23 tidak dapat tampil pada Piala AFF U23 di Kamboja. Muhammad Iryawan menyatakan keputusan ini dibuat atas dasar kesehatan para pemain Timnas U23. Ketua Umum PSSI menjelaskan sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pelatih Timnas, Shin Tae-yong. Dalam laporan yang diterima, terdapat 7 pemain positif COVID-19. 4 pemain masuk dalam kontak erat dengan pemain positif, sementara 5 pemain mengalami cedera. Atas pertimbangan itulah, PSSI tidak mengirimkan timnas pada laga Piala AFF U23 di Kamboja. Saudara, ketujuh pemain yang positif COVID-19 yakni Ronaldo Joybera R. Junior, Muhammad Ferrari, Bray Fatari, Taufik Hidayat, Irfan Jauhari, Ahmad Vigo Ramadan, dan Cahya Supriyadi. Selain itu, Saudara, masih ada 4 pemain yang masuk dalam kontak erat karena berada dalam satu kamar dengan rekan setim yang terpapar COVID-19. Lebih lengkap terkait batalnya Timnas U23 mengikuti laga di Piala AFF U23 di Kamboja, kita akan bahas bersama dengan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Selamat sore, Pak Iryawan. Selamat sore, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya udah bergabung dengan kami di Kompas Petang. Tentu ini disayangkan semua pihak. Timnas U23 batal berangkat yang harusnya siang tadi ya, Pak Iryawan. Jadi sebenarnya seperti apa, Pak Iryawan, kronologi pemain Timnas U23 bisa terpapar COVID-19? Atau bisa dikatakan ini sebagian besar justru? Ya, mungkin saya jelaskan dulu kronologisnya, Mbak ya. Tanggal 9 kemarin, Shin Tae-yong menulis surat kepada saya langsung. Dia intinya kesimpulannya meminta kita tidak mengirimkan tim ke Piala AFF U23 ya, dengan alasan memang banyak pemain yang terkena COVID sebelumnya, kemudian juga ada yang cedera dan sebagainya. Tapi saya belum menyetujui permohonan surat ini karena saya ingin mengecek dulu kondisi real anak-anak di lapangan. Kemarin tanggal 10 kita lakukan swab seluruhnya. Ternyata ada tambahan memang yang positif. Semuanya menjadi 7. Nah, seperti yang tadi sampaikan ya. Kemudian juga ada yang inkubasi di sana, satu kamar ada 4 orang. Kalau 7 tambah 4 sudah 11 di sana. Kemudian yang cedera juga demikian. Atas dasar itu kita tadi malam merapat langsung dengan tim kepelatihan. Kita putuskan karena situasi anak-anak khawatir kita, alasan kemanusiaan, kita putuskan kita tidak mengirim tim kita ke AFF U23. Padahal pesawat sudah siap, kita sudah charter pesawat Garuda. Jam 10 tadi kita berangkat rencananya. Tapi karena kita khawatir kondisi anak-anak nanti tambah parah di sana, kita belum tahu nanti kalau tim akan berangkat, kemungkinan bisa terpapar juga. Jadi ya dengan demikian dari 27 pemain hanya tinggal 7 pemain yang sehat yang bisa kita bermain ya. Belum satu kiper yaitu Riyandi, itu juga baru karantina 10 hari. Sehingga tidak akan maksimal dalam bermain ya. Dan hampir semua pemain yang kena COVID berproses striker dan gelandang. Nah, jadi sulit kita untuk bermain di sana. Dan kita khawatir juga sampai sana mungkin ada pemain yang masih terpapar yang belum positif di sana nantinya. Nah, atas dasar itu dengan berat hati kita membatalkan timnas kita untuk berangkat ke Kamboja ke Piala AFF U23 ya. Demikian, Mbak ya. Pak Iryawan, seperti apa saat ini kondisi dari pemain U23 kita yang terpapar COVID-19 dan saat ini pemantauan kesehatannya baik isolasi maupun kondisinya terpantau dengan baik? Oh, kalau saya rasa mereka anak-anak tuh dalam situasi bagus ya, tapi kan hasil swabnya positif, kita tidak bisa maksakan. Rata-rata mereka sehat ya, gejala pun tidak terlalu signifikan ya, tapi kan kita mengikuti prosedur yang ada.
selesai setelah hasil swabnya itu negatif kan gitu. Jadi mereka sih oke aja, ada di hotel, makanan bagus, tim kedokteran memantau. Biasanya sih mereka juga tidak terlalu lama, mungkin seminggu antara maksimal 10 hari biasanya itu. Seperti Pandimas kemarin di Bali kan. Alhamdulillah anak-anak sih oke semua. Sehingga mereka tetap melakukan isolasi mandiri dan isolasi di hotel. Ya, tentu itu yang menjadi harapan kita bersama. Namun Pak Iriawan, ada 5 pemain yang sempat kontak erat dengan pemain yang positif COVID-19 karena berada dalam satu kamar. Saat ini sudah diketahui hasil dari PCR yang sempat berkontak erat seperti apa? Jadi malam ini mungkin nanti PCR akan keluar. Mudah-mudahan sih mereka tidak terpapar ya, tidak positif. Kita tunggu nanti. Mungkin setelah jam 10 kita akan jelaskan ke publik dari sisa yang kontak erat dengan yang terpapar. Demikian, Mbak. Ya, Pak Iriawan, ini kan sempat kita juga mendengarkan kabar bahwa kondisi pelatih Sinteyong sempat menurun. Apakah sudah ada informasi terkait dengan hal ini dan seperti apa kondisi pelatih Sinteyong saat ini? Ya, waktu kemarin kami rapat dengan Menpora masalah naturalisasi, Sinteyong sudah meminta pada saya, tim tidak berangkat termasuk dia, juga badannya kurang sehat. Saya pegang memang agak cemut, sedikit anget ya, tapi mungkin masih batas normal. Saya malah pegang kepalanya, tapi artinya dia memohon kepada saya. Saya bilang, Pak Ketum, saya kurang bagus situasi. Saya bilang, lu kalau seandainya nanti di swab mungkin positif, kamu bisa diganti asistennya. Saya tetap ngotot untuk berangkat gitu. Karena persiapan sudah cukup matang. Malam tadi hasil Sinteyong sih informasi yang dapat negatif ya. Tapi yang bersangkutan memang sudah memohon kepada saya untuk membatalkan dari kemarin sebelum hasil putusan rapat tadi malam. Ya. Jadi masuk. Ya. Pak Iriawan, kita tahu bahwa COVID-19 varian Omikron ini banyak yang menyebutkan kondisinya akan lebih cepat pulih. Apalagi kondisi para atlet akan jauh lebih cepat pulih. Tapi bagaimana dengan kondisi psikologi? Karena kita sudah menggadang-gadang nih akan membawa piala sebagai juara bertahan AFF 23. Bagaimana kondisi psikologi para pemain? Tentu sama dengan saya. Saya juga kecewa tidak bisa berangkat pasti ya. Tapi sekali lagi kan alasan kemanusiaan lebih penting daripada daripada pertandingan turnamen ini. Kalau nanti ada apa-apa di negara orang, kita akan lebih sulit lagi ya. Mumpun di negara Indonesia, nah, situasi juga masih kita bisa cover. Sehingga sekali lagi dengan berat hati, dan saya juga sudah minta maaf pada AFF untuk tidak bisa ikut. Kondisi anak-anak tentu seperti saya lah. Ada rasa kecewa tidak bisa berangkat pasti. Tapi ya kembali alasan kemanusiaan kan lebih dari segala-galanya. Kemanusiaan dan keselamatan juga kesehatan harus menjadi dasar nomor 1. Pak Iriawan, sebelum pertanyaan selanjutnya, saat ini kondisinya lebih baik dan beberapa pemain juga dikatakan kondisinya cenderung sehat. Lalu setelah para pemain ini nanti akan lebih baik, apa persiapan selanjutnya? Pertandingan-pertandingan apa yang akan dilakukan oleh timnas? Kita lihat perkembangan. Kita akan lakukan mungkin rapat khusus dengan pelatih ya. Kan ada piala berikutnya nanti progresi Piala Asia nanti, tapi mungkin kita kembalikan ke klub ya kalau memang sudah baik. Tapi yang jelas kita akan lakukan diskusi dengan tim kepelatihan. Kita menunggu situasi cukup berat, termasuk Sinteyong biar istirahat dulu lah. Khawatir juga yang bersangkutan ada apa-apa, tapi alhamdulillah negatif ya. Jadi kita tunggu Mbak, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut perkembangan berikutnya. Yang jelas mereka sudah ditunggu oleh klub juga. Memang masih bergulir di putaran Liga 1 ini Mbak. Ya, tentunya ini menjadi harapan kita bersama, seluruh pemain timnas U23 dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk latihan ataupun pertandingan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Ketua Umum PSSI, Bapak Muhammad Iriawan sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Pak. Terima kasih.